Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, jumpa lagi dalam program Gema, yaitu Gerakan Merenungkan Alkitab. Dan dalam edisi kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh jemaat pada umumnya, yaitu bolehkah kita kaya? Untuk menyelidiki atau mendalami hal ini, mari sama-sama kita baca Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Baru, dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 17 hingga 19. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 17 sampai 19. Demikian kata firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi menjawab pertanyaan tentang bolehkah kita kaya, tentu Alkitab tidak melarang untuk saudara menjadi orang yang kaya dalam pengertian yang benar tentunya. Karena dalam ayat yang ke-17 dimulai dengan kata ini, peringatkanlah. Artinya kalau ada sesuatu yang diingatkan, berarti ada sesuatu yang telah keluar jalur dari semestinya. Yang semestinya adalah ketika saudara dan saya diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mendapatkan kekayaan atau keberhasilan dalam kehidupan, yang pertama dikatakan bahwa orang-orang kaya tidak boleh tinggi hati atau jangan sombong. Tentu perilaku hidup sombong adalah berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang berikut, yang kedua dikatakan bahwa jangan berharap kepada kekayaan, tetapi berharap kepada sumbernya, yaitu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Terbanyak dari kita adalah setelah kita mendapatkan materi yang berlimpah, kekayaan yang berlimpah, kita lupa bahwa semua itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tetapi seringkali yang membuat sesuatu ini bergeser dari apa yang semestinya adalah kita fokus kepada kekayaan, kita fokus kepada materi yang kita dapat, tidak lagi kepada sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Nah, di ayat yang ke-18, poin yang ketiga yang tidak kalah penting adalah perilaku setelah saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa dengan materi dan kekayaan. Dikatakan bahwa di ayat itu supaya orang-orang yang diberikan kemampuan untuk mendapat kekayaan itu untuk berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan atau berbagai-bagai kebaikan, suka memberi dan membagi. Ini disimpulkan dalam satu kata, hendaklah orang-orang yang kaya itu murah hati. Kenapa? Karena perilaku murah hati itu sangat-sangat diperlukan untuk kita di zaman ini. Kalau saudara sudah dilimpahkan dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, hendaklah kita juga murah hati kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita tidak lagi hidup untuk memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita berbagi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga pada akhirnya di ayat 19 katakan, dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Saudara lihat, waktu kita jadi kaya itu jadi dasar bagi diri kita, dan di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi segala sesuatu berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita bukan hanya kita nikmati hari ini untuk kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, tetapi juga menjadi dasar untuk sampai kita hidup di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan kebenaran firman ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu hari ini datang lagi untuk kami diingatkan, Bos. Seketika kami mendapatkan satu kemampuan untuk kami beroleh kekayaan, harta yang berlimpah, itu tidak berpusat pada diri kami sendiri, tetapi kami boleh membagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Apa yang ada pada kami semuanya milik-Mu, Tuhan. Kami datang tidak membawa apa-apa dan kami pulang pun tidak membawa apa-apa. Yang kami punya hanya Tuhan, dan Tuhan semata-mata yang menjadi sumber segala-galanya dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu bagi kami semua, supaya kami cakap melakukan firman-Mu sebagai anak-anak Tuhan yang mengaplikasikan kebenaran ini dalam hari-hari hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya.
Amin. Tuhan berkati saudara, selamat berakhir pekan.